Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan ya tentang apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita membeli satu buah unit UV box. UV box ya, yang seperti ini. Ketika kita membeli baru UV box masih komplit lengkap, itu isinya apa saja? Oke, langsung saja kita lihat ya. Sekalian saya jelaskan fungsinya satu persatu. Oke, jadi ketika kita membeli box UV versi terbaru, yaitu versi Indonesia ya, Indonesia version, itu yang akan kita dapatkan itu yang pertama yang pasti satu buah box UV seperti ini, satu buah box. Yang kedua, kita akan mendapatkan satu buah kabel DC 5 volt ini ya. Ini seperti kabel casan ya, layaknya kabel casan seperti komputer atau laptop itu ya. Ini DC 5 volt satu. Terus yang kedua, kita akan mendapatkan dua buah soket. Yang pertama itu ya, kelihatannya 153, 169, satunya 162, 186. Terus satu lagi yang ini BGA 221 dan 254. Ini adalah BGA yang terbaru ya, 254. Tapi ini hanya untuk khusus IC MMC saja. Sedangkan untuk UFS itu untuk saat ini belum keluar. Itu tadi ada 4 ya. Yang kelima, ini ada yang namanya USB Lite. USB Lite ini nanti fungsinya ya bisa kita gunakan untuk mengisi data IC MMC melalui USB yang ada di komputer kita. Jadi ketika komputer kita sudah support dengan USB 3, otomatis ketika kita mengisi data menggunakan ini, otomatis kecepatannya akan sangat luar biasa. Terus yang terakhir itu ada ini yang namanya, ini adalah ISP itu nanti ya kita jumper di sini. Jadi ketika kita membeli satu buah UV box, yang kita dapatkan adalah satu buah box, satu buah kabel DC 5 volt, USB Lite, ISP, soket BGA 221, 254, dan satu lagi soket BGA 153, 162 seperti ini. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 paket yang kita dapatkan ketika kita membeli satu buah UV box yang baru ya, seperti ini. Oke, langsung saya jelaskan untuk protokol perbaikan IC MMC ya, menggunakan UV nya sekalian satu persatu di sini. Oke, kita buka komputernya dulu sebentar. Kita buka dulu UV eMMC Toolbox. Bentar, ini kita colokkan dulu ya, kita sambungkan ke komputer. Jadi ketika terhubung akan langsung nyala seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan UV box, ketika kita mau melakukan perbaikan IC MMC, itu kita diberikan
menggunakan, intinya kita diberikan 3 pilihan untuk melakukan perbaikan itu, atau 3 protokol. Yang pertama, protokol yang pertama itu menggunakan soket seperti ini, soket BGA seperti ini. Jadi caranya IC MMC itu kita cetak dulu, usahakan cetaknya juga bagus ya, contohnya seperti ini tuh BGA 221. Nah, minimal harus dicetak rapi seperti ini ya, pin-pinnya harus rata. Nah, setelah tercetak rapi dan kita pastikan rata seperti ini dan tidak ada jalur atau satupun pin yang belum ada timahnya, setelah rapi seperti ini baru kita konekkan ke sini PUV nya. Di sini tinggal kita sesuaikan, karena 221 ya otomatis di sini. Caranya ya tinggal kita pasangkan seperti ini, kita pasang seperti ini, kita paskan. Ketika dia udah bunyi tek, itu artinya udah terkunci ya. Setelah seperti ini terkunci ya, bentar. Nah, udah terkunci begini, ya tinggal kita tutup saja. Setelah terkunci, tinggal kita konekkan, kita masukkan di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini ya tinggal kita lari ke komputernya. Di sini kita tinggal melakukan apa-apa yang ingin kita lakukan, melakukan perbaikan, entah itu ngisi data, entah itu tindakan read ataupun write. Itu untuk yang protokol pertama, yaitu menggunakan soket. Sedangkan protokol yang kedua itu kita menggunakan ISP. ISP itu seperti ini. Jadi kalau namanya ISP itu ya kita harus jumper ke sini. Harus jumper. Nah, di sini kalau kita lihat ya. Nah, yang harus kita jumper itu ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 jalur yang harus kita jumper. Yang pertama ini ada data 0, CMD, clock, ground, VCC key, sama VCC. Caranya seperti apa ya? Tinggal kita jumper saja ini, jumper yang jalur-jalur ini kita hubungkan ke, disesuaikan dengan jalurnya. Data 0 ya kita jumper ke jalur data 0 yang ada di HP-nya, di PCB-nya. CMD ya CMD, clock, ground ya tinggal kita hubungkan ke ground, kan banyak yang ada kuning-kuning, kaleng itu biasanya ground. Sedangkan untuk VCC dan VCC key, kita tidak mau menjumper bagian yang dua ini, kita bisa menggantinya menggunakan kabel data, atau kita colok HP-nya menggunakan kabel data USB, kita colok ke casan ataupun langsung kita colok ke komputernya. Nah, caranya setelah kita jumper semuanya, kita pastikan sudah jumperannya sudah selesai dan bagus, ya tinggal kita colok ke sini, kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini ya tinggal kita lakukan identify, kita lakukan apa-apa yang akan kita kerjakan, misalnya read, write, ataupun bypass pola, seperti itu. Dan ketika kita melakukan perbaikan IC MMC menggunakan ISP, itu transfer data akan sangat lambat sekali. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan satu buah jalur data. Di sini terlihat ya, data 0.
Jadi ketika kita melakukan perbaikan bagian user area menggunakan ISP itu sangat-sangat tidak bijaksana sekali. Kenapa? Karena akan sangat membuang waktu. Karena di sini kita hanya menggunakan data 0 saja, atau kalau di UV itu namanya 1 bit. Itu protokol yang kedua ya, menggunakan ISP. Terus protokol yang ketiga itu kita menggunakan ini UV light. Cara pakainya seperti apa ya? Seperti ini, seperti biasa. Kalau ini tadi kan masuknya ke sini, ya kan? Dan ini protokolnya langsung ke UV box-nya. Tapi kalau kita menggunakan UV light, itu ini ke sini. Cuman ini bukan kita colok ke sini, tapi kita colok ke sini, ke colokan USB komputernya. Jadi begini. Nah, langsung kita colok ke USB komputernya. Jadi ketika USB komputernya ini support USB 3, otomatis transfer datanya itu akan sangat cepat sekali. Ini sangat kita anjurkan ketika kita mengisi data ICMMC itu di bagian user area, karena bagian user area itu filenya sangat besar sekali. Ketika kita mengisi menggunakan UV LED itu akan sangat cepat sekali, karena dia ketika laptopnya support USB 3 maka kecepatannya akan sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kita mengisi bagian user area, sangat disarankan ketika kita menggunakan UV light, akan lebih cepat ketimbang kita menggunakan protokolnya UV box langsung seperti ini. Karena kalau kita melewati ini di sini ya tetap aja, karena ini menggunakan USB 2.0, jadi akan sangat lambat sekali. Beda jauh dengan ketika kita menggunakan UV light seperti ini. Kita akan mengisi data bagian user area itu akan sangat-sangat luar biasa cepat sekali. Oke, saya kira cukup ya untuk penjelasan masalah UV box kali ini. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang mungkin baru beli UV box ataupun baru menggunakan UV box. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pengetahuan dasar tentang tata cara gimana kita menggunakan UV box ini. Saya kira itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.